Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Berfirmanlah ya Tuhan melalui hamba-Mu yang tak berguna ini, yang penuh dosa dan kesalahan, agar kiranya hamba-Mu dapat mengubah perilaku jahatnya menjadi baik. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kukasihi jiwamu, damai bagimu, bagi seisi rumahmu, dan bagi seluruh keluargamu. Tema khotbah kita pada kesempatan hari ini adalah panggilan Matius. Matius berasal dari Kapernaum, suatu daerah di Galilea, tempat Yesus tinggal pada awal melaksanakan misinya. Matius adalah seorang pemungut cukai. Zaman sekarang, pekerjaan ini adalah pegawai pajak. Ia adalah seorang yang cerdas atau pintar. Matius seorang Yahudi, tetapi ia bekerja untuk kepentingan bangsa Romawi yang menjajah bangsa Yahudi. Oleh sebab itu, orang-orang sebangsanya tidak menyukai Matius. Seorang pemungut cukai dibenci di Israel karena mereka membebankan pajak secara tidak adil. Riba yang dibebankan membuat orang Israel berputus asa. Sebelum bertobat, Matius adalah seorang yang suka pesta-pesta duniawi karena ia seorang yang kaya. Ia bergaul dengan pelacur, mucikari, dan penjudi. Ia dikucilkan kaum Farisi dan kaum Saduki atau orang-orang dari Bait Allah. Mereka tidak mau berhubungan dengan orang-orang berdosa seperti Matius si pemungut cukai. Singkatnya, ia adalah skandal bagi Kapernaum. Ia adalah domba kudisan dari Kapernaum. Namun Yesus tidak berpikir demikian terhadap Matius. Sebelum menjadi murid, pastilah Matius telah mendengar tentang Yesus, khotbahnya, dan juga mujizat yang telah dikerjakan olehnya. Karena pada awal misinya Yesus tinggal di mana Matius tinggal, yaitu di Kapernaum, sehingga Matius memilih untuk bertobat. Ia menangis karena dosa-dosanya selama berbulan-bulan. Ia bertobat dan ia memberikan amal kasih. Ia datang kepada Yesus, namun ia merasa tidak layak dengan jiwanya yang begitu najis datang kepada Yesus yang kudus. Dan pada akhirnya Yesus sendirilah yang datang memanggil Matius seperti yang dikisahkan dalam Injil Matius 9 ayat 9 sampai 13. Matius sedang bekerja pada saat Yesus datang ke meja kerjanya. Yesus telah melihat hati Matius sehingga ia memanggilnya. Matius segera datang dan ia meninggalkan keping-keping uang yang berserakan. Matius mengadakan suatu perjamuan besar bagi Yesus. Ia mengundang teman-teman yang lain seperti dirinya untuk bertemu dengan Yesus serta mendengarkan pengajarannya. Sebagian orang Yahudi menyalahkan Yesus karena makan bersama dengan orang-orang yang mereka anggap orang berdosa. Tetapi Yesus sudah siap dengan suatu jawaban. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ketika Yesus kembali ke surga, Matius tinggal di Palestina. Ia tetap tinggal di sana beberapa waktu lamanya untuk mewartakan Kristus. Kita mengenal Injil Matius yang adalah kisah Yesus serta ajaran-ajarannya. Matius mewartakan Yesus kepada kaum sebangsanya. Kristus adalah Mesias yang dinubuatkan para nabi yang akan datang untuk menyelamatkan kita. Setelah mewartakan Injil kepada banyak orang, hidup Matius berakhir sebagai seorang martir iman yang jaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kukasihi jiwamu, jika kita bayangkan hidup kita seperti Matius, mungkin kita akan dianggap bodoh.
Mari kita bayangkan Anda seorang suami yang kaya, pekerjaan bagus di kantor pajak, hidup sudah senang, lalu pergi meninggalkan pekerjaan demi Tuhan, atau demi pelayanan, atau demi gereja. Kemungkinan besar istrimu akan marah, saya yakin itu. Dia akan menyebutmu bodoh, mengucapkan kata kasar. Kau kira bisa hidup dengan firman Tuhan? Kenapa bisa begitu? Itulah misteri panggilan Tuhan. Sebagian besar kita tidak memahami apa itu panggilan Tuhan. Dan yang lebih buruk, kita menyalahartikan panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan adalah misteri. Setiap orang hendaknya menanyakan apa misi hidupnya kepada Tuhan melalui doa atau penitensi. Panggilan Tuhan adalah kebebasan. Tuhan tidak memaksa. Engkau diciptakan sebagai raja atas dirimu sendiri. Engkau punya kehendak bebas. Engkau bebas memilih jalan A atau jalan B. Engkau bebas memilih Tuhan atau setan. Engkau bebas mau mendengarkan khotbah ini atau tidak. Tidak ada yang memaksamu. Jangan dengarkan khotbah ini jika kau sangat mencintai hidupmu dan kesejahteraanmu lebih dari keselamatan abadi jiwamu. Panggilan Tuhan adalah kebebasan. Engkau akan bebas dari dosa. Engkau akan berubah dari domba kudisan menjadi domba yang sehat. Panggilan Tuhan adalah panggilan menderita, memikul salib. Sebelum engkau ingin mengikuti panggilan Tuhan, dengarkanlah baik-baik. Engkau akan diejek, dicelakai, dikucilkan, diancam, dihina, difitnah. Engkau akan mengalami masalah keuangan dan dampak sosial yang lebih buruk dari kerugian finansial. Engkau bisa saja dipendara dan mati dibunuh. Singkatnya, apa yang dilakukan musuh Yesus kepada Yesus akan dilakukan juga kepadamu yang adalah pengikutnya. Aku tidak bermaksud membuatmu takut, tapi itulah kebenarannya. Janganlah keliru menafsirkan ayat dari kitab Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Engkau akan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Ya, tapi itu adalah makna rohani. Engkau akan menjadi kepala dalam arti sebagai raja dalam kehidupan surgawi, bukan dalam kehidupan duniawi. Namun bisa saja hal itu terjadi dalam hidup duniawi karena Tuhan mengizinkannya terjadi demikian. Engkau bisa saja kaya, punya kuasa, punya ketenaran. Tapi saya rasa bukan itu panggilan Tuhan atas hidupmu. Panggilan Tuhan adalah panggilan untuk hidup kudus. Panggilan untuk meninggalkan segala dosa. Panggilan untuk melakukan kebaikan, kebenaran, dan kejujuran. Panggilan untuk bersabar dalam penderitaan. Memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Panggilan Tuhan adalah panggilan untuk mematikan hal-hal duniawi dari dalam dirimu sehingga engkau menjadi manusia baru. Panggilan Kristus adalah bagai darah anak domba ke atas jiwa-jiwa kalian, dan di mana ada panggilannya, di sana tidak akan ada lagi dosa. Tak akan ada lagi dosa jika Dia yang menerimanya setia padanya. Panggilan Yesus adalah penebusan dan dirayakan tanpa ragi dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kukasihi jiwamu, kita telah mendengar bagaimana Matius meninggalkan uangnya dan pekerjaannya demi Tuhan. Sekarang bagaimana? Apakah kita sudah membuat keputusan untuk mengikuti panggilan Tuhan? Ketika pertama kali saya dipanggil untuk bekerja di sebuah kampus swasta di kota Sibolga, saya begitu senang karena panggilan ini akan membuat hidup saya lebih sejahtera.
Berikutnya, ketika saya dipanggil untuk mengikuti training pekerjaan di PT Dipa Parmalab di Kebonjeruk, Jakarta, saya begitu senang karena untuk pertama kalinya saya akan naik pesawat terbang. Jika panggilan untuk hidup duniawi bisa membuatku senang, mengapakah aku tidak senang ketika Tuhan memanggil untuk misinya? Tuhan yang maha baik, Tuhan yang punya kuasa, Tuhan sang pencipta langit dan bumi pasti akan memperhatikan kebutuhanku juga. Seperti yang ia katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jika engkau telah membuat keputusan untuk mendengarkan panggilan Tuhan, maka janganlah takut kepada manusia, takutlah menjadi musuh Allah. Janganlah dengarkan apa yang dikatakan mereka yang membencimu, tapi dengarkan apa yang dikatakan surga. Kemuliaan bagi Allah karena seorang berdosa yang diselamatkan. Dengarkan jugalah apa yang dikatakan oleh Bapa yang mengasihimu. Aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Marilah kita berkomitmen untuk meninggalkan dosa-dosa lama kita. Mulai dari sekarang tak ada lagi pesta-pesta duniawi untuk Matius si pemungut cukai. Mulai dari sekarang tak ada lagi pesta kemabukan, pesta narkoba, pesta seks untuk Matius lainnya di seluruh dunia ini. Mulai sekarang hanya ada sukacita batin sebab kita telah ditebus dan kita siap untuk berkurban, menderita dan melayani Tuhan yang terlebih dahulu telah mengasihi kita. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.